Salam secangkir kopi, jumpa lagi dengan saya. Sambil ngopi kita akan membahas hal-hal unik mengenai diri kita. Ya, kali ini mungkin saya agak semangat ya, lebih semangat dari biasanya untuk membicarakan masalah ini. Yaitu kenapa laki-laki selalu salah ya. Ketika wanita yang salah, yang dipersalahkan tetap laki-laki. Bahkan adalah fakta ya, secara psikologis anak itu lebih menerima mama yang bersalah, tetapi dia tidak mau menerima kalau papanya salah atau ayahnya salah. Nah, ini unik ya. Ini unik. Kenapa? Ya. Yuk kita bahas, karena berdasarkan fakta memang demikian. Laki-laki selalu salah dan jadi serba salah. Kenapa laki-laki selalu dipersalahkan? Jadi kalau ada saudara yang pacaran, masih pacaran gitu kan, masih PDKT, kadang-kadang sekalipun pasangan kita salah, kita yang harus merasa bersalah dan mengaku salah dan minta maaf. Demikian juga di dalam keluarga. Apapun yang terjadi, suami itu tetap yang salah. Apapun yang terjadi, ayah itu adalah yang salah. Mari kita telaah lagi. Betulkah demikian? Jadi memang pada kenyataannya begitu. Dan harus diakui, kenapa laki-laki yang harus dipersalahkan? Biasanya laki-laki tidak mau dipersalahkan, ya kan? Nah, akhirnya saling menyalahkan. Tetapi begini, kalau ada istri yang jahat, ada istri yang nggak benar, sebenarnya yang salah adalah suaminya. Ya, ingat ya. Kalau ada istri nggak benar, kalau ada istri yang salah, itu sebenarnya yang salah adalah laki-lakinya. Kenapa? Karena berarti suaminya itu tidak bisa mendidik dia. Ya. Di Indonesia, di seluruh dunia, bahwa pengaruh wanita itu luar biasa. Ya, istri itu berpengaruh luar biasa. Para koruptor biasanya istrinya nggak benar. Jadi sebenarnya laki-laki menjadi jahat itu karena istrinya, betul. Ya, tetapi karena si suami tidak bisa mendidik istrinya untuk menjadi baik. Jadi dia mengalah saja. Akhirnya apa? Karena sering mengalah, ya istrinya yang mempengaruhi suami. Coba cek Rafael Alun. Istrinya seperti apa? Ibunya sebagai ibu dia seperti apa? Ya itu pasti yang kesalahan adalah ayahnya, ibaratnya laki-lakinya. Demikian juga ketika seorang ibu salah mendidik anaknya, yang salah tetap ayahnya. Jadi ini harus kita akui, saya sebagai seorang ayah dan saya sebagai seorang laki-laki. Kenapa materi ini saya bahas? Saya bukan ingin menyalahkan laki-laki, karena saya ada laki-laki. Nanti kita akan kupas tuntas, kenapa kita yang salah? Kenapa harus laki-laki yang salah? Jadi ketika anak itu bersalah, narkoba, terjun ke bawah bebas, ya kan? Itu yang salah adalah pasti ayahnya. Misalnya ada wanita terus menjual diri menjadi pelacur dan segala macamnya. Cek. Kalau tidak percaya, pasti yang salah adalah laki-laki. Ya. Penyebab wanita itu jatuh di dalam dosa pasti adalah laki-laki. Penyebab seorang istri menjadi jahat pasti ada sebabnya adalah laki-laki. Penyebab seorang anak, ya, anak perempuan yang menjadi jahat, yang menjadi pendosa, anak laki-laki yang menjadi tidak tahu diri dan kurang ajar, pasti penyebab bapaknya. Nah, karena ini gitu ya. Karena saya ingin bicara hati ke hati kepada laki-laki dan kepada bapak-bapak. Begini, kita itu kan ditentukan jadi pemimpin. Yang menjadi gambaran Allah, diciptakan oleh Allah adalah laki-laki. Karena itu Allah manusia Adam itu kan diciptakan tuh karena punya pikiran dan perasaan Allah. Punya pikiran dan perasaan Allah. Punya kehendaknya Allah. Nah, perempuan itu hanya cloning. Ya, diambil dari laki-laki. Jadi tidak bisa disalahkan. Misalnya kalau saya punya pohon rambutan, itu manis, ya, terus anaknya tidak mungkin anak rambutan itu menjadi asap, ya karena itu di cloning. Jadi gimana si indukannya? Nah, demikian juga wanita itu hasil cloningan. Kalau menurut sejarahnya agama katanya diambil dari tulang laki-laki. Waktu Adam berbuat dosa sama Hawa, sebenarnya Hawa yang dosa ya. Hawa yang berbuat dosa sebenarnya. Dia dibujuk oleh setan, lalu Hawa itu membujuk suaminya, yaitu Adam. Tetapi yang dimarahi oleh Allah adalah Adam, karena ciptaan Allah itu Adam, sedangkan Hawa itu adalah hasil cloningan ya. Daging dari dagingku, kata Adam, tulang dari tulangku. Itulah wanita yang ditempatkan
kepadaku. Jadi si Adam itu justru menyalahkan Hawa, padahal Hawa itu adalah bagian dari dirinya. Nah, itu kenapa laki-laki itu jadi salah. Memang selalu salah karena dia tidak bertanggung jawab. Jadi yang membuat laki-laki itu selalu salah karena dia tidak mau bertanggung jawab sebenarnya. Jadi kalau ada anak yang salah, kalau ada anak yang nggak benar, kalau ada istri yang nggak benar, kalau ada istri yang hidupnya poya-poya segala macam, pasti yang salah adalah suaminya atau ayahnya. Nah, jadi semua laki-laki itu harus bertanggung jawab karena itu memang wajib dipersalahkan. Ya, saya bukan orang yang suci dalam hal ini. Saya adalah seorang laki-laki yang banyak kesalahan. Ya, sehingga saya memang dipersalahkan. Saya adalah seorang bapak yang tidak baik, bukan seorang bapak yang menjadi teladan, tapi saya belajar ya untuk bagaimana sekarang ini saya menjadi teladan bagi anak-anak saya, bagi istri saya. Nah, dunia ini menderita karena kesalahan laki-laki. Perang terjadi karena kesalahan laki-laki. Negara ya, bahkan agama dipelintir di politisi itu oleh laki-laki. Ya kan, bahkan kalau saudara lihat sejarah-sejarah agama, bagaimana agama itu akhirnya saling menindas satu sama lain, biasanya itu ada idenya laki-laki. Ya karena kalau ada penindasan di mana-mana, kalau ada penjajahan di mana-mana, pasti itu salahnya laki-laki. Jadi tapi laki-laki itu sosok yang paling tidak mau disalahkan. Jadi kalau dia dituduh salah, dia nggak mau, dia pasti menyalahkan orang lain ya, atau wanita di sisinya ya. Itu fakta yang harus kita akui, dan itu logis, dan itu masuk akal ya. Coba sebutkan apa yang tidak disebabkan oleh laki-laki. Kalau ada wanita jadi pelacur, pasti penyebabnya laki-laki. Kalau ada wanita yang menjual diri, pasti penyebabnya laki-laki. Ya kan? Betul. Kalau ada istri yang kelakuannya tidak berakhlak, pasti gara suaminya. Ya kan? Dan itu selalu terjadi. Itu kalau ada anak yang tidak baik, kalau ada anak yang jahat, kalau ada anak yang kurang ajar sama orang tuanya, kalau ada anak yang yang luar biasa jahatnya, itu pasti salah bapaknya. Nah, jadi memang laki-laki, suami dan bapak itulah sebenarnya yang memang harus dipersalahkan. Karena yang salah, kenapa salah? Ya, why? Kenapa salah? Yuk kita cek, kita introspeksi diri kita. Nah, begini, sekalipun laki-laki itu kuat, ya. Jadi kalau ceritanya Adam itu kuat. Dia tidak bisa digoda oleh setan, karena itu setan menggodanya perempuan. Jadi setan memperalat perempuan, yaitu Hawa, untuk menggoda Adam. Kenapa? Karena Adam tidak bisa digoda. Yang gampang jatuh dalam dosa sebenarnya perempuan. Ya maaf. Jadi walaupun laki-laki salah, tetapi setan tahu kelemahannya laki-laki, yaitu perempuan. Dan setan tahu kelemahannya perempuan, yaitu mudah digoda. Ya kan? Kalau ada harta, tahta, dan wanita, kenapa harta, tahta, dan wanita godaan laki-laki? Memang di situ. Tetapi yang membuat laki-laki menjadi serakah ingin harta, itu pasti wanita. Ya kan? Karena dia ingin menunjukkan diri bahwa dia berkuasa dan segala macamnya. Dia menunjukkan bahwa dia kaya. Nah, kita akan bahas begini. Kenapa salahnya laki-laki? Kenapa laki-laki yang lebih salah? Kenapa ayah yang salah? Jadi dunia ini rusak itu karena laki-laki. Dunia ini rusak karena ayah yang rusak. Dunia ini rusak karena suami yang rusak. Ya. Tetapi memang ya mungkin tadi setan memakainya wanita untuk merusak laki-laki. Karena memang setan ingin laki-laki itu rusak. Karena kalau laki-laki rusak, dunia hancur dan semuanya masuk neraka. Ya, sama seperti bagaimana setan menghancurkan Adam melalui Hawa. Jadi sebenarnya yang membuat akhirnya dosa dan Allah marah karena laki-lakinya tidak mau bertanggung jawab, yaitu Adam. Jadi kita hidup saat ini adalah karena laki-laki yang tidak mau bertanggung jawab, ayah yang tidak mau bertanggung jawab, suami yang tidak mau bertanggung jawab. Nah, akibatnya terjadi perceraian, artinya suami tidak bertanggung jawab. Kan laki-laki yang memilih wanita, bukan wanita yang memilih laki-laki. Lalu kenapa diceraikan? Berarti dia tidak bertanggung jawab. Lalu anak-anak nggak benar segala macam. Biasanya suami itu ayah menyalahkan ibunya ngajar nggak benar. Yang benar, yang salah adalah ayahnya tidak terdidik, tidak bisa mendidik istri dan tidak bisa mendidik anak itu, ya kan? Lalu kenapa dunia ini menjadi hancur, dunia ini menjadi berantakan, dunia ini timbul perang? Semuanya adalah keinginan laki-laki.
ya kan? Keinginan laki-laki untuk berkuasa, keinginan laki-laki untuk menindas wanita, keinginan laki-laki untuk menunjukkan arogansinya. Nah, itu salah, dan itu dimulai dari Adam. Jadi ketika Adam tidak mengakui dosa, tidak minta ampun ya. Kalau di kitab Taurat diceritakan oleh Musa, Adam tidak minta ampun. Adam tidak minta ampun, tetapi Allah memaklumi. Nah, pertanyaannya adalah begini. Kenapa harus laki-laki yang disalahkan? Karena tujuan Allah menciptakan manusia untuk kemuliaannya. Dan manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Karena menurut gambar dia, serupa dengan dia. Jadi Adam itu serupa dengan gambar dia. Jadi dulu ada seorang rohaniawan yang berpikir gini. Kalau memang Adam itu berbuat salah, dan supaya anak-anak Adam tidak bersalah, kan gampang saja sebenarnya. Allah itu membuat Adam dan Hawa mati, sudah, dan Allah menciptakan manusia yang baru lagi, dan manusia yang sempurna ya. Jadi tetapi kenapa Allah tidak melakukan itu? Kenapa Allah tidak membunuh saja Adam atau memusnahkan manusia saja gitu kan? Karena Adam ini menularkan dosa ya kan. Setelah Adam ada Kabil dan Habil, semuanya itu kan sampai ke zaman Nuh, semua manusia itu semakin jahat karena Adam yang berbuat jahat dan tidak mau bertanggung jawab. Dan biasanya semuanya itu karena laki-laki yang melakukan kejahatan-kejahatan itu ya kan. Bahkan kalau di Timur Tengah dalam sejarahnya, wanita itu adalah wanita yang ditindas oleh laki-laki karena kelasnya lebih rendah dari laki-laki dulu ya, seperti itu. Nah, itu yang harus kita pahami. Allah menjadi marah ya, tetapi Allah merasa bertanggung jawab. Ingat ya, walaupun itu kesalahan Adam, itu kan kesalahan ciptaan. Sama aja kita bikin sesuatu, lalu sesuatu itu salah, lalu tidak kita hancurkan. Nah, Allah juga gitu, sama. Ketika Allah menciptakan Adam dan menciptakan Hawa, memberikan Hawa kepadanya, lalu terjadi kesalahan dan dosa, pemberontakan terhadap Allah. Tetapi kenapa Allah tidak bunuh? Karena Allah ingin sebenarnya ingin memperbaiki ya, diberikan kesempatan kepada manusia untuk memperbaiki dirinya walaupun ternyata tidak bisa. Jadi itulah sebenarnya kenapa akhirnya laki-laki selalu salah. Dan memang betul, secara fakta memang salah. Kita mau main logika seperti apapun yang terjadi dalam dunia ini ya, pasti yang salah adalah laki-laki, yang salah adalah ayah, yang salah adalah suami. Ya, tidak bisa menyalahkan orang lain. Jadi ada satu orang bercerai karena istrinya gini. Pasti semua orang setuju. Wah, karena istrinya gini, jahat, segala macam. Ingat, yang memilih wanita itu adalah laki-laki, ya kan? Jadi salahnya dia adalah salah memilih gitu misalnya. Itu aja contohnya lah. Secara logis ya tetap laki-laki yang salah. Nah, karena laki-laki ini tidak hidup sesuai dengan tujuan Allah, untuk kemuliaan Allah, untuk dia memenuhi bumi dengan kemuliaan Allah, kan laki-laki suruh diberi berkuasa kan, menguasai binatang-binatang di laut, di air, di udara, semua itu sebenarnya menjadi khalifah, wakil Allah di muka bumi. Jadi Allah ingin bahwa ini loh gambaran diriku gitu, kata Allah ibaratnya gitu kan, yaitu adalah manusia yang sempurna. Tetapi ternyata manusia tidak sempurna. Dan kenapa itu bisa terjadi terus menerus, turun temurun gini? Kalau kebaikan itu pasti ada sekolahnya, ada sekolah kepribadian ya. Sekarang ya ramai sekolah, ada motivator untuk mengajarkan kebaikan, ada rohaniawan yang mengajarkan kebaikan. Tetapi keburukan itu tidak ada sekolahnya ya. Tetapi kenapa banyak orang jahat? Karena apa? Karena laki-laki. Karena siapa? Karena ayah. Karena siapa? Karena suami. Nah, jadi keburukan itu di mana didapat? Yaitu di keluarga. Ya kan, di keluarga. Jadi manusia itu peniru. Ya, peniru. Jadi sejak kecil manusia itu menjadi peniru. Manusia itu luar biasa menirunya. Jadi gini, kalau saya punya anjing, terus anjingnya beranak di Indonesia, dia menggonggong tetap sama kan? Gong gitu kan? Guk. Nah, lalu saya bawa ke Amerika, terus dia punya anak di Amerika, dia tetap menggonggong yang sama. Tetapi kalau manusia lahir di Indonesia, dia ngomong bahasa Indonesia. Nah, ketika dia kemudian lahir anaknya yang berikutnya di Amerika, di Inggris, maka nanti anaknya akan ngomong bahasa Inggris. Itulah sebenarnya. Jadi manusia itu peniru yang handal. Jadi kenapa katanya bahwa manusia itu susah diatur, tapi binatang susah diatur? Karena binatang ya udah,
jati dirinya jelas, tapi manusia itu jati dirinya tidak jelas. Ya bisa ke sana bisa ke sini ya. Identitasnya itu ngaco-ngaco. Tetapi kalau anjing mau di Amerika, mau di Inggris, di Indonesia, di Arab tetap aja dia menggonggongi yang sama. Tapi manusia akan punya karakter yang berbeda-beda. Nah itu. Jadi manusia itu peniru. Karena itu keluarga adalah dasar pendidikan yang buruk sebenarnya. Jadi kalau memang dunia ini buruk, ya pasti dari keluarga. Jadi makanya saya mengingatkan kembali berulang-ulang seperti Madam Teresa katakan, kalau kita mau mengubah dunia ini menjadi baik, pulanglah ke rumah hai laki-laki, cintailah keluargamu, maka itu akan merubah keluargamu menjadi baik, maka akan membuat dunia itu yang baik ya. Ini bukan pesan rohani loh. Madam Teresa itu ya ketika orang ditanya bagaimana mengubah dunia, ya pulang saja ke rumah, cintailah. Walaupun mungkin orang laki-laki itu tidak beragama gitu kan, tetapi ketika mencintai keluarganya ya, memberikan contoh yang baik, tidak perlu mengajar ya, mengajar sama mencontohkan beda kan, tapi mendidik, memuridkan ya kan, maka akan menghasilkan manusia-manusia yang baik ya. Sama seperti Soekarno bilang kan, berikan kepadaku anak lelaki yang baik, maka aku akan mengubah menjadi bangsa yang baik ya. Sampai seperti itu tuh banyak semua moto-moto yang itu, yang apa, yang secara kenyataan memang begitu, bahwa laki-laki itu banyak salah karena apa tadi, dosa, karena sesuatu yang dilakukan salah oleh laki-laki. Jadi laki-laki memang harus bertanggung jawab, ayah memang harus bertanggung jawab, suami memang harus bertanggung jawab ya. Kalau banyak janda-janda yang ngaco-ngaco ya, itu pasti karena dulu dengan menikah dengan suami yang salah. Ya kan, pasti begitu ya. Kalau ada dunia ini penuh dengan korupsi segala macam, itu pasti ayah yang salah, dari ayah yang salah, atau dari laki-laki yang salah, atau dari suami yang salah. Nah ini yang harus kita pahami, bahwa kenapa salahnya laki-laki. Jadi ada pepatah Cina yang mengatakan ikan itu kalau busuk pasti dari kepalanya dulu ya. Jadi sama, jadi laki-laki adalah kepala, laki-laki adalah yang pertama yang diciptakan Tuhan, lalu si istri, anak itu adalah badannya. Nah makanya kalau dia busuk itu pasti dari kepalanya dulu. Tetapi kalau kepalanya tidak busuk, maka tubuhnya pun tidak akan busuk. Nah itulah kenapa dimanapun laki-laki itu harus bertanggung jawab di dalam hidupnya. Dimanapun laki-laki, apapun jadinya, apakah Anda akan menjadi laki-laki tanpa menikah, itu tapi bertanggung jawab atas sekeliling. Ketika kita menjadi suami, kita bertanggung jawab terhadap istri. Ketika kita menjadi ayah, kita bertanggung jawab terhadap anak-anak kita. Nah, ketika kita tidak bisa mendidik, tidak bisa mengajar, tidak bisa memberikan contoh, akhirnya mereka lah semua yang menghancurkan laki-laki ya. Jadi ada istri yang menghancurkan laki-laki, betul, gara-gara istrinya ya Rafael Alun itu jadi koruptor gitu. Yang lain juga banyak gitu kan, Ferdi Sambo segala macam, semua lah ya kan. Semua itu menjadi jahat pasti gara-gara istrinya juga ya kan. Tetapi itu karena laki-laki tidak bisa mendidik istrinya, atau salah memilih wanita kan begitu. Demikian juga kalau ketika banyak anak-anak yang jahat ya, pasti yang salah itu bapaknya. Nah ini yang harus dipahami ya. Ini mungkin apa ya, teori gitu ya, mungkin saudara itu teori sekarang, tapi itu kenyataan dan itu fakta. Kalau tidak bisa silakan kalau tidak percaya silakan dicek ulang. Pasti ya yang salah adalah laki-laki, pasti ya kan ya. Jadi yuk kita mari laki-laki ya. Memang wanita itu mudah digoda oleh setan, diperalat untuk menghancurkan laki-laki. Tetapi kalau laki-laki itu teguh dan kuat, maka setan tidak akan bisa menggoda ya wanita gitu kan, sehingga menghancurkan kita. Nah kalau kita bisa mendidik ya, kalau kita bisa mendidik istri, kita bisa mendidik anak, setan tidak akan memakai mereka untuk menghancurkan laki-laki ya. Justru banyak akhir ini ketika anaknya jahat, akhirnya bapaknya yang hancur kan. Ketika anaknya jahat, bapaknya yang dipecat. Ketika anaknya jahat, istrinya jahat, jabatan suaminya yang dilepas, yang dicopot. Nah itu yang harus jadi pelajaran kita. Kenapa saya katakan laki-laki memang selalu salah. Jadi serba salah menjadi laki-laki. Tetapi kalau kita ingin bertanggung jawab, yuk kita mulai. Jadi kapan surga itu bisa dinikmati di dunia ya kan? Ada dulu
cerita kuno, nabi kuno lah, dan nabi zaman bahala, itu dia mendapat wahyuannya begini. Allah itu akan merubah hati bapak-bapak kepada anak-anaknya dan hati anak kepada bapak-bapaknya. Maka akan terjadi pemulihan dan akan membuat dunia ini seperti di surga. Tetapi kalau hati bapak-bapak tidak kembali kepada anak-anaknya, hati suami-suami tidak kepada istri-istrinya, maka si istri tidak akan memberikan hati kepada suami, si anak juga tidak akan memberikan hati kepada bapaknya, maka terjadilah kekacauan seperti yang sekarang ini. Jadi dunia ini menjadi kacau karena tadi tidak ada hati Bapa, dan hati Bapa itu hati Allah. Ya, saya setuju dengan orang Yahudi dan orang Kristen bahwa ketika kita memiliki hati Allah, kita memiliki hati seorang Bapa, hati seorang laki-laki, hati orang yang gentle dan bertanggung jawab. Tapi kalau kita Bapa, ayah, ya kan, laki-laki tidak mengenal Allah, maka semuanya itu omong kosong, karena agama tidak akan mengajarkan. Agama hanya mengajarkan secara teori, tetapi yang mengajarkan secara praktek. Siapa itu Allah? Yaitu laki-laki, yaitu seorang bapak, yaitu seorang ayah. Jadi mari saudara-saudara semua, siapapun Anda, laki-laki kah, seorang ayah kah, atau seorang suami kah, kita bertanggung jawab atas dunia ini. Kita bertanggung jawab atas anak-anak. Siapapun, kita akan bertanggung jawab atas para istri-istri kita. Kita akan bertanggung jawab atas dunia ini. Jadi kalau laki-laki salah, ya. Tetapi ketika laki-laki bertanggung jawab, maka semuanya akan terjadi di keluarga kita seperti di surga. Kalau di keluarga kita seperti di surga, di bumi ini seperti di surga, di kampung kita seperti di surga, dimanapun kita berada akan seperti di surga. Terima kasih sudah menyaksikan. Maaf bapak-bapak, maaf para lelaki, maaf para ayah, saya harus menyampaikan ini adalah fakta dan kebenaran yang harus kita hadapi dan harus kita sikapi dengan baik, dan marilah kita bertobat ya dari semua channel semua materi yang saya sampaikan pada episode kali ini. Justru saya mengajak, marilah kita bertobat, hai para lelaki, supaya dunia ini seperti di surga, keluarga kita seperti di surga, bangsa ini seperti di surga. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa ngopi dan tetap semangat.